Jadi sebelum video ini diupload itu ada videoku dengan topik berdoa pakai jilbab pink. Teman-teman bisa lihat di channelku, bisa scroll ke bawah. Di situ aku notice bahwa ada perubahan dalam aku berbicara di tengah video. Untuk menyamakan pendapat, jadi teman-teman, aku hadir di YouTube ini, di channel ini, itu niatnya untuk melihat, untuk mencatat sejauh mana sih aku berkembang dalam seni berbicara. Karena kebetulan aku punya kesempatan untuk berkuliah dengan jurusan ilmu komunikasi. Nah, karena aneh kalau misalkan nggak ada bedanya sebelum kuliah jurusan ilmu komunikasi dengan sesudah lulus mendapatkan gelar SIKOM dalam bicara, dalam menyampaikan pendapat, kok nggak ada bedanya. Itu rasanya kayak apakah sia-sia gitu kan. Maka aku berusaha berikhtiar untuk membuat channel YouTube ini yang diniatkan untuk melihat. Karena kalau cuma di video, di save, itu takutnya hilang. Yang kedua, nggak ada atensi untuk niat. Karena videonya bakal dipublish, bisa dilihat oleh banyak orang, maka itu memberi sedikit dorongan aku untuk lebih niat dalam bikin videonya dan lebih semangat karena harapannya aku di masa depan akan berterima kasih kepadaku di masa sekarang yang mau berusaha untuk tidak hanya memperbaiki kemampuan diri, tapi juga mau untuk membuat memori-memori yang mungkin di masa depan bakal jadi kenangan yang menguatkan diriku sendiri. Bersamaan dengan ku membuat video di channel YouTube, ini sebenarnya ada pro kontra ya. Aku sendiri belum mentargetkan atau membuat fokus niche-ku sendiri. Bahkan dalam beberapa videoku pun masih tercermin bahwa bahasaku agak universal. Karena harapannya bisa menjangkau atau dilihat banyak orang gitu. Cuman semakin kesini aku sadar bahwa agak sulit nih kalau mau diterima sama banyak orang. Bahkan memang prinsip kita hidup di dunia ini kan memang nggak bisa untuk semua orang. Jadi aku sudah mentarget sebenarnya. Jadi aku ceritain di sini aja, channel YouTubeku ini diniatkan untuk teman-teman yang muslim. That's why kenapa aku banyak atau beberapa kali ngangkat topik agama di sini. Yang kedua, untuk teman-teman yang semangat untuk memperbaiki diri. Harapannya ya teman-teman bisa merasakan bahwa teman-teman nggak sendiri ngerasain hal-hal yang teman-teman rasakan. Mungkin ada beberapa pengalamanku yang teman-teman juga rasakan. Karena jujur aja sejak adanya sosial media, orang-orang mulai banyak speak up tentang pengalamannya, aku sendiri merasakan bahwa oh ternyata aku nggak sendirian ya dalam memperjuangkan hal-hal ini, kayak entah memperjuangkan mulai memperbaiki diri, menormalisasi pakai hijab, menormalisasi pakai pakaian yang syar'i tapi tetap stylish dan lain sebagainya. Akhirnya ya perasaan sebagai manusia atau perasaan yang tervalidasi, perasaan ikut dalam suatu komunitas tuh mengakibatkan semangat yang berbeda. Aku bingung ini kalimatnya gimana, tapi ya udah. Sebenarnya aku paham di Indonesia ini agak gampang buat viral, yaitu tinggal bahas aja konten atau topik yang sensitif, terutama masalah agama dan lain sebagainya. Tapi aku nggak mau memanfaatkan itu. Cuman yang jadi kontra adalah karena topik agama itu sensitif, sedangkan niche-ku itu agak beririsan sama agama, pengen ketemu sama orang-orangku, dimana mereka ini menggunakan YouTube, dimana mereka ini juga punya keresahan yang sama. Ini agak sulit jujur untuk milih topik karena sebenarnya aku juga udah take banyak video, cuman aku berulang kali mempertimbangkan bahasanya terlalu ke dalam, terlalu islami banget, gak bisa diterima sama semua orang, dan bahkan gak semua orang Islam pun memperdalam ilmu agama kan, cuman beberapa atau niche tertentu atau minoritas tertentu. Sebenarnya gini teman-teman, aku sadar bahwa orang-orang yang sepertiku ini, mereka tuh mengira kenapa aku mendiskriminasi, maaf kalau ada orang-orang sepertiku yang dari kecil sampai besar dia itu dapat kesempatan untuk bisa hidup di lingkungan yang konservatif, dekat dengan agama, dan juga punya kesempatan buat memperdalam ilmu agama, mungkin dia akan mengira bahwa semua orang akan melakukan hal yang dia lakukan, seperti yang aku kira ketika aku kuliah. Di sana aku kira semua orang akan sholat, tapi ternyata aku nggak tahu, entah apa memang aku yang terlalu
naif, terlalu polos, lain sebagainya. Ya mungkin memang aku bergaulnya kurang jauh waktu itu. Yang alhamdulillah sekarang sudah lebih terbuka, sudah punya sudut pandang yang baru, dan jujur ini baru tahun ini aku benar-benar mau atau mengakui bahwa nggak apa-apa kok punya sudut pandang helikopter, sudut pandangnya lebih jauh. Di kampus itu kan ada kegiatan KKN ya, kegiatan pengabdian ke masyarakat, kuliah kerja nyata. Di sini aku ketemu teman-teman yang dari luar Jawa, banyak, hampir semua dari luar Pulau Jawa. Satu, itu beda budaya ya. Nomor dua, beda gender. Nah, karena tinggal di lingkungan yang konservatif, itu bikin aku bergaul sama sesama jenis kayak hewan aja. Maksudnya gendernya sama. Jadi di lingkungan yang agamanya kuat, itu cewek main sama cewek, cowok main dengan cowok. Maksudnya tuh ya main, kami komunikasi aman, tapi kami nggak terlalu dekat gitu. Karena akhirnya aku punya kesempatan buat experience. Ini bahasanya kok kayak aneh banget ya. Ya tapi itu. Terus mereka ini punya background atau latar belakang yang berbeda. Dan alhamdulillah sebenarnya aku bukan orang yang gampang ngejudge. Saat aku pengabdian, alhamdulillah aku bukan orang yang gampang ngejudge atau gampang menyalahkan dan lain sebagainya. Justru aku lebih ke curious, kayak kok bisa gitu. Tapi kok bisa dalam artian bukan kok bisa, berarti bertanya-tanya. Emangnya ada apa di luar Jawa? Emangnya ada apa di agamamu? Bagaimana kamu bisa meyakini agamamu? Apakah caramu meyakini agamamu atau alasanmu bisa percaya dengan agamamu itu sama seperti aku percaya dengan agamaku gitu. Jadi memang curious, memang bertanya-tanya, dan alhamdulillah sekali teman-temanku ini sangatlah baik. Mereka mau diajakin diskus atau ngobrolin topiknya agak berat, nggak berat sih sebenarnya, tapi buat beberapa orang ini topiknya sensitif, kayak alasan kenapa kamu pacaran, alasan kenapa kamu ngerokok, yang mungkin beberapa pertanyaan lain yang kalau teman-temanku lihat, I'm so sorry kalau pertanyaanku itu terlalu berlebihan. Tinggal di lingkungan yang konservatif tuh pun nggak menjanjikan semua pertanyaan yang ada di benak kita bakal terjawab. Dan alhamdulillah aku punya kesempatan untuk bisa mempertanyakan hal yang tidak bisa aku tanyakan. Alhamdulillah. Jadi intinya adalah, kalau selama ini kamu tinggal di lingkungan yang konservatif sekali, mainmu belum jauh, coba deh usaha main yang jauh. Paling nggak dengan terhubung lewat sosial media, lihat video-video topik-topik yang mungkin belum pernah kamu lihat. Tapi tetap peganglah nilai-nilaimu yang kamu percayai, karena baik lagi agama itu kan kepercayaan atau keyakinan, dan kepercayaan juga keyakinan itu masalah hati. Kita nggak bisa maksain semua orang suka warna pink ataupun hijau. Even kita tuh suka banget warna pink sama warna hijau, kita nggak bisa minta orang tuh kalau beli bunga harus warna pink. Nggak bisa, karena ada juga orang yang suka bunga itu warna merah, dan itu masalah hati, nggak bisa dipaksakan. Dan aku agak sedikit berkaca ya soal masalah hati. Kenapa topik agama itu agak sensitif ya? Karena batasan atau standar di tiap orang itu beda-beda, walaupun memang ada standar tertentu di agama tersebut, di kepercayaan tersebut. Tapi ini adalah sebagai individu kita itu punya batasan atau standar pribadi dalam mencintai, dalam dorongan untuk percaya, dorongan untuk terdorong. Ya itu pokoknya. Intinya kepercayaan itu masalah hati, dan kita nggak bisa maksain seseorang, karena hati itu sifatnya sendiri-sendiri, dan hati itu sifatnya terbolak-balik, gampang berubah. Waduh, ini topiknya agak melenceng jauh. Jadi mungkin next video bakal lebih tertata. Terima kasih teman-teman sudah mau menyimak video sampai akhir. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kayak nggak dibuka pakai salam ya. Bye. Oh ya teman-teman, aku baru sadar ternyata aku ini kalau take video ini atau dalam berbicara ini memang susah konsentrasi ya. Bisa beralih fokus dari fokus topik ini ke topik yang lain. Jadi oke, akhirnya aku menemukan bahwa ternyata aku kurang bisa fokus dalam berbicara, dalam mengungkapkan pendapat atau isi kepalaku, aku agak kurang fokus. Jadi belum selesai jelasin satu, langsung jelasin yang lain. Dan kalau teman-teman punya tips and trick supaya bisa fokus dalam menyampaikan suatu hal, suatu topik, bisa komen di bawah. Mungkin ada teorinya, teori sains, atau mungkin cara pengalaman teman-teman, bisa share di kolom komentar, karena ternyata ini
Wow, cukup menarik Oke. dan menyedihkan. Baik teman-teman, makasih.